Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan langsat tengah malam. Langsat dimakan 10 biji. Kurang semangat menjawab salam, ulun ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah malam makan langsat. Makan langsat sampai mariga. Jawab salamnya sudah semangat, ulun doakan mudah-mudahan masuk surga. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna an nuqimal ijtima'a wal ittihad wa tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wa tabaghudi wal ibti'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhi arshadana ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi al-muti'in al-mu'tamidin bi syari'atihi haqqal i'timad. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da an aqul a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Wa qala aidan al-farqu bainal muslim wal kafir as-salah. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram wal muhtaram, yang mulia dan tentunya yang sama-sama kita muliakan, para habaib wa syaraif dimanapun beliau berada, abil khusus ayahanda kita Habib Abdurrahman Ma'bud, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, abil khusus guru kita Guru Busairi, yang sama-sama kita hormati qari kita Al-Ustadz, kada ingat ngarannya, Muhammad Yusri Yusri, yang sama-sama kita hormati dan banggakan serta sayangi rombongan Maulid apa ngarannya? Al-Islah yang sudah jauh-jauh diundang dari sini juga, mun orang sini juga tahan kada bamplokan. Yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Pelaksana sekaligus menjadi Master of Ceremony. Mana tadi orangnya? Di belakang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17, yang mudah-mudahan insyaallah sabarataan Allah muliakan fid dunya wal akhirah. Ulun mohon maaf, sebetulnya jadwalnya kada malam ini. Sebetulnya panitia minta apa malam baru? Malam Selasa kemarin. Cuman karena jadwalnya terundur-undur, ulun ini mengalihai. Alhamdulillah malam ini Allah takdirkan kita berjumpa di sini. Mudah-mudahan perjumpaan kita bukan perjumpaan yang terakhir.
Kalaupun terakhir mudah-mudahan ulun panjang umur. Marahap pian kada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulun senang hadir di Langgar Al-Islah. Komplek Sejahtera Mandiri. Mantap. Mana sejahtera, mana mandiri, asri hapulang. Mudah-mudahan ngaran kompleknya sesuai dengan masyarakatnya. Sejahtera, mandiri, asri. Banyak duitnya, penghasilan seorang, indah pulang kompleknya. Bini bungas, motor banyak, rumah ganal, guring janak, kami helajang. Masya Allah. Lengkap. Nah, Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Malam ini ulun ceramah menyampaikan 3 poin saja. Berapa poin? 3. Insya Allah 3 poin ini kita bahas 10 menit selesai. Ini lawas kah? 1 mat kah? Amploknya sama. 3 poin. Baik, poin pertama. Dalam hidup dan kehidupan ada 3 panggilan Allah. Gesan kita ini. Nih ibu-ibu nih, Bo. Mendengar kadakah? Bisa mendengar? Soalnya ibu-ibu nih bisa kada mendengar aja. Ulun ceramah, ini ceramah juga di belakang. Tuh ibu-ibu di Kalua di wadah kami. Di sini insya Allah kurang lebih. Bo, dengar. Bujur-bujur mendengar kada? Ulun suah ceramah bipai. Mendengar kada? Julun. Kada mendengar. Itu artinya mendengar. Mun kau menyahut penceramah dibunguli. Ulun ngaran Muhammad Taufan Aulia Akbar. Biasa dipanggil Ustadz Taufan. Tapi kalau bubuhan ibu-ibu nang balu biasanya mangiau Abang Taufan. Mau ngapa anak-anakan? Baik, kita 3 poin saja. Pertama insya Allah 1, 2, 3. Sejam, 2 jam, 3 jam. Siapkah? Mana panitia? Sampai jam berapa ceramah? Sampai jam berapa? Jam 1. Nah, ini nang rancak mengolah penceramah garing tuh ya kayak ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita santai aja malam ini, kada usah tapi tegang. Ulun sampaikan 3 hal. Ada 3 panggilan dalam hidup. Panggilan pertama dan panggilan kedua, ini sabarataan kita mendengar panggilannya, cuman pilihan di tangan kita, umpat atau kada. Sedangkan panggilan yang ketiga, ini kita kada mendengar, cuman walau kada mendengar, sabarataan tak umpati. Ulun ulang. Panggilan pertama dan kedua, ini mendengar, tapi bisa diikuti, bisa kada. Sedangkan panggilan yang ketiga, mendengarkah, kadakah, bahkan banyak yang kada mendengar tapi tak umpat sabarataan. Oke. Yang pertama, kurang lebih sejam nih. Mun 3 jam kira-kira pian siop ulun pingsan. 1, panggilan Allah yang pertama untuk kita nih. Apa panggilannya? Mendengar kita cuman bisa digawe bisa kada, tergantung tingkat iman masing-masing. Apa panggilan Allah yang pertama? Hayya 'alas salam. Ulun mohon maaf, suara ulun mulai bahari sampai wah ini tetap baik. Tuh panggilan. Dengarakan aja mau bener-bener. Panggilan Allah yang pertama, hayya 'alas. Ayo sembahyang. Habis hayya 'alas shalah apa biasanya? Hayya 'alas shalah pulang. 2 kali bujur. Nah,
Hayya 'alas salat. Habis hayya 'alas salah apa pulang? Hayya 'alal falah. Ini Allah panggil. Kata Allah, kalau kau ingin menang, hayya 'alal falah. Kalau kau mau menang, ayo hayya 'alas salah, sembahyang kau. Kalau kau ingin menang, meraih sukses dunia akhirat, sembahyanglah kau. Sembahyang. Ulun yakin ujar habar di Langgar Al-Islah ini luar biasa. Jam 4 subuh sudah kada makawa masuk lagi ke langgar nih. Bakunci masih. Ini kita jelaskan. Dulu ada Nabi Ibrahim namanya. Nabi siapa? Dengar kah? Nah, baik. Nabi Ibrahim. Ibu kenal Nabi Ibrahim, Bu? Kada tahu kah? Ya Allah. Sama berarti. Nabi Ibrahim punya bini bungas, ngarannya Sarah. Wanita tercantik kata Nabi Muhammad itu Siti Hawa. Kenapa ya Rasul? Siti Hawa cantik, wajar bibinian surga. Di surga itu pai putih berataan, tinggi-tinggi, mancung-mancung, bungas-bungas, harum-harum. Kadang-kadang kayak kita di dunia, mana latat, mana rendah, mana mitak, hidup pulang. Bungas. Siti Sarah ini termasuk wanita tercantik. Ringkas cerita, ulun kisahkan ringkas saja. Nabi Ibrahim membawa bini, diperintahkan Allah, wahai Ibrahim, bawa binimu Siti Hajar, ini Siti Hajar ya, lain Siti Sarah, dengan anakmu yang bernama Ismail, masih kecil, masih menyusu, bawa ke tempat yang jauh, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Dibawa oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil, dibawalah sampai ke Ka'bah. Ini kisahnya. Ka'bah bahari itu Bapak Ibu sunyi, kadada makanan, kadada minuman, kadada banyu, kadada manusia. Kalau bahasa Perancisnya sunyai banget. Sunyi. Kadada apa-apa. Maka ketika Nabi Ibrahim tinggalkan anak dan bini di situ, langsung Nabi Ibrahim bulik. Melihat laki bulik, Siti Hajar memingkuti ke baju laki. Abahnya, bulik kau lah. Berdiam Nabi Ibrahim. Apakah kau tinggalkan kami berdua di sini, wahai suamiku? Apakah kau tinggalkan kami cuman berdua di sini? Diam Nabi Ibrahim. Ditanya lagi oleh Siti Hajar, kau tinggalkan kami di sini berdua, wahai suamiku? Berdiam lagi Nabi Ibrahim. Sampai 3 kali Siti Hajar bertanya, apakah Allah yang perintahkan kau meninggalkan kami di sini? Kata Nabi Ibrahim, benar, Allah yang perintahkan. Mendengar itu Bapak Ibu, Siti Hajar melepas ke baju laki. Kalau Allah yang perintahkan, wahai suamiku, pulanglah. Tak mungkin Allah tinggalkan kami cuman berdua di sini. Mohon, itu Siti Hajar bahari. Ada Siti Hajar, wah ini lain kisahnya pulang. Hanya mati lampu satu mat, baku ciak dah. Banyak bulek. Jenang laki aku begawi di Papua. Bayar mati lampu aja nyuruh laki bulek. Lihat Siti Hajar, pulanglah. Ketika Nabi Ibrahim bulik, hati ayah mana yang tak sedih meninggalkan anak dan bini berduaan aja. Ketika Nabi Ibrahim pulang bulik dari kejauhan di atas gunung, Nabi Ibrahim babalik cangang lawan anak bini. Panggilan nurani seorang bapak. Ulun jujur aja Pak Ai, kalau ulun berisi anak, sayang lawan anak. Bahkan ulun kalau anak ulun itu garing, ulun hakun dihurupakan. Lebih baik anak orang garing daripada anak seorang. Itu bujur. Ya kak panitia. Nah panitia aja bujur. Bujur kan kak? Bujur terus. Coba lihat. Ayo bujur-bujur sampai jam berapa kita nih? Nyaman mah atur-atur nah. Hah? Jam 1. Lihat. Ketika Nabi Ibrahim memandang anak dan istri beliau dari kejauhan, panggilan batin seorang ayah sekaligus seorang suami. Bo,
Pian suah batakon lawan laki pian lah. Sayang ulun kabah sayang anak kah? Suah batakon lah. Kada suah coba takoni kena. Lalakian sayang anak kah sayang bini kah? Bojor-bojor. Sayang anak sayang bini kah? Ayo Bu, sayang bini kah sayang anak kah kira-kira? Ya. Hah? Pak, panitia, sayang bini kah sayang anak kah? Pilih, kada boleh keduanya pilih. Lalakian tuh Bu Ai bilanya ditakuni sayang anak kah sayang bini kah? Bila pian kada jawabannya sayang anak. Padahal dusta bertaan. Wah benar. Sebujurnya lalakian tuh sayang lawan pian. Apa buktinya Ustadz? Gampang. Bila laki bulik bagawi, anak digendong orang kada sarik. Tapi bila bini digendong orang, sarik. Ay bujur kada kah? Jadi Bu Ai, bila laki pian tuh menyambat sayang anak daripada pian takone, hakon aku kah digendong orang, hakon anak kah? Pasti hakon anak. Artinya sayang lawan umanya. Itu kisahnya aja menyenangkan hati bibinian. Lihat babalik Nabi Ibrahim dari kejauhan memandang anak dan bini. Allah abadikan doa Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an. Quran surah Ibrahim ayat 37. Apa kata Nabi Ibrahim ketika memandang anak dan bini dari kejauhan? Ini doanya nih. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah Rabbana liyuqimus salah Rabbana liyuqimus salah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ini doa Nabi Ibrahim. Dari jauh Nabi Ibrahim melihati anak dan bini. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah Tuhan kami, ulun tinggalkan sebagian anak keturunan ulun biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang kadada tumbuh-tumbuhannya, kadada manusia, kadada makanan, tak ada minuman, semuanya kosong. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu Ka'bah yang mulia. Ulun tinggalkan ya Allah anak bini ulun di suatu lembah biwadin. Wadi itu lembah bahasa Arab. Jadi ada bila kita tulak di Babis, bertemu di jalan-jalan di Makkah tuh tulisannya Wadi Qudait. Itu artinya lembah Qudait. Banyak wadi di Makkah. Buan jemaah umrah takajut-kajut melihat di mana-mana ada wadi. Banyak boleh wadi di sini. Lain Cilai Julon tuh lain wadi nang wadi makan. Itu lembah. Ka'bah itu lembah, Pak. Kalau pian hendak ke Ka'bah biasanya turun tangga. Hendaknya di bawah. Kuletakkan anak dan istriku di situ, kata Nabi Ibrahim, di suatu lembah yang kadada makanan, kadada minuman, kadada tumbuh-tumbuhan, tidak ada manusia, di samping Ka'bah rumahmu yang mulia. Waktu Nabi Ibrahim melihat anak bini kadada makanan, apa yang diminta Nabi Ibrahim? Pak, Bu, kalau pian kada beisi makanan, minta apa kira-kira? Minta makan kah? Minta kios kah? Minta apa? Minta makan. Kalau kehausan minta apa, Deng? Minta banyu minum. Kalau kelaparan minta makan. Kalau hendak bebini kehendakan. Kalau ulun lapar minta makan. Kalau ulun haus ulun minta minum. Kalau ulun kesunyian ulun minta kawan. Tapi Nabi Ibrahim kada. Ketika Nabi Ibrahim melihat anak bini kadada makanan, kadada minuman, kadada tumbuh-tumbuhan, tidak ada manusia,
sepi, kering kerontang. Yang diminta Nabi Ibrahim pertama kali adalah Rabbana liyuqimus salah. Wahai Tuhan kami, jadikan anak keturunanku ini sanggup mendirikan sembahyang. Nabi Ibrahim tidak minta makan, tidak minta minum. Yang diminta Nabi Ibrahim sambahyang. Sholat. Bayangkan ini Pak. Sembahyang ya Allah. Ada kita nih bila sudah parut lapar kuliah sembahyang. Aku jemagun lapar juga baik ada sembahyang. Ujar. Mana lapar, mana kena neraka. Nabi Ibrahim mintanya sholat. Setelah Nabi Ibrahim minta sholat, apa yang diminta Nabi Ibrahim? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia ya Allah condong hendak berkumpul dengan anakku dan biniku. Hendak berkumpul di dekat Ka'bah. Ya Allah, jadikan manusia datang berkumpulan ke sini nah. Ini sunyi kada ada orangnya. Tolong datangkan manusia berkumpul di sini. Apa yang Allah jadikan? Kecil. Ketika Nabi Ibrahim minta manusia berkumpul, Allah kumpulkan manusia dengan cara yang begitu dahsyat. Bagaimana caranya? Ketika Siti Hajar dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Mudah-mudahan anak-anak kita ini hafal Quran semuanya. Amin. Hafal hadis. Amin. Bapak Ibu doa setiap habis sembahyang, amalkan nih supaya anaknya hafal Quran, hafal hadis, hafal tafsir-tafsirnya dan mudah-mudahan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Doanya Allahumma ja'al auladana auladan salihin khususan fi ulumil Quran wal hadith wat tafsir. Ulun ulang, Allahumma ja'al auladana auladan salihin khususan fi ulumil Quran wal hadith wat tafsir. Kita ikuti bersama-sama. Allahumma ja'al auladana auladan salihin khususan fi ulumil Quran wal hadith wat tafsir. Wah, hanya ada nama kamera. Nah, di kamera. Nyaman membuka kayaknya di rumah guru ai. Bukan apa, Bu, buka baju. Lihat Nabi Ibrahim. Kiapa Allah mengumpulkan manusia. Akhirnya ketika Siti Marwah buka-buka, bila berdiam di Bukit Sofa, Sidin melihat di Bukit Marwah kayak ada banyu, putungannya ada banyu. Itu ngarannya Fata Morgana. Buka Sidin, sekalinya kadada banyunya. Lihat lagi ke Bukit Sofa, kayak ada banyu, buka lagi, sekalinya kadada banyunya. Itu namanya Fata Morgana. Kalau ibarat anak muda sekarang dikira cinta, ternyata PHP doang. Nah, waktu buka-buka itulah di bawah telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Waktu Nabi Ismail kecepak. Tahukah kecepak? Cepak. Keluarlah air Zam-Zam. Mencurat banyu Zam-Zam. Karena banyu Zam-Zam itu keluar, Siti Hajar mengumpulkan Zam-Zami. Berkumpul. Karena banyu banyak, Bapak Ibu, burung tuh berputar. Di padang pasir itu kalau ada banyu di bawahnya, burung itu berputar. So akan melihat burung berputar. Nah bujuran. Pertawaan. So akan melihat burung berputar paman. Nah, burung walet kalau berputar-putar. Nah, jangan masuk sarangnya ya lah, putar-putar. Berputar-putarlah di padang pasir itu burung. Kabilah-kabilah Arab dari kejauhan melihat. Ilmunya ada. Kalau ada burung di atas, berarti di bawahnya ada banyu. Dari kejauhan mereka melihat burung berputar. Nah, rame. Berarti jarbuhannya ada banyu di situ. Maka seluruhnya berkunjung ke sana tulakan. Berkumpul sabarataan menunti ada burung tadi. Maka bertemulah dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Akhirnya orang berkumpul di samping Ka'bah. Yang tadinya cuma berdua, Allah kumpulkan manusia di sana. Sallu ala Nabi Muhammad.
Kenapa Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim untuk manusia berkumpul? Karena Nabi Ibrahim sebelum minta itu, Nabi Ibrahim mintanya Oke, paham sudah? Dua. Adakah di sini yang kada hendak ke Mekah? Ada? Semuanya hendak ke Mekah? Mudah-mudahan pian tulak haji dan umrah. Tiap tahun tulak. Nang kada aminakan tak tinggal. Amin aja kulir. Coba lihat nih. Lihat bagaimana Allah kabulkan itu doa. Kumpulkan ya Allah manusia, kumpulkan. Bukan hanya zaman bahari, sampai detik ini seluruh umat Islam di dunia hendak tulak ke Mekah seberataan. Bujur kadakah? Ulun hanyar masuk langgar sini. Masuk langgar, langsung teringat dengan situasi kota Mekah. Kenapa Ustadz? Langsung melihat pisang genal banget. Pisang napa ini genalnya? Mekah bangga pulang. Ini pisang Arab. Nah tahu Pak. Ini pisang Arab gini. Pisang Indonesia nang kacot kayak ini nah. Ada nang beli umrah kamu begini pisang. Maka genal habang pulang. Maka sapalih pindah hangit lu lihat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah. Kada bujur takone je guru di Makkah tuh gana kalau guru pisangnya leh ay bujur nang so umrah naik haji dan umrah ayo suah anu Sufyan suah ka Makkah bel pawahya suah ka Makkah nah sudah so gana ka halus ka pisangnya ulun pai bila makan pisang di Makkah tuh sabelah aja kada habis kagak genalan no apa makan ada kalau makan nah itu patuh di Indonesia kakak ini ya pisang buka wap langsung habis sekali tagok. Itu kenal banget pisang, ada kisah. Jadi masuk di sini ya Allah. Tak ingat langsung Makkah ulun. Cuman di Makkah tuh kada hangit pisangnya. Sini pindah hangit sampai itu nah. Ada rungkang pulang. Allah Akbar. Lihat kita sambung. Doa Nabi Ibrahim berikutnya. Ini sambungan ayatnya. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikan mereka rezeki minats tsamarat. Tsamarat itu jamak daripada thamrah. Ulama tafsir mengatakan thamrah itu kan buah, tapi maksud buah di sini makanan. Ya Allah, berikan makanan kepada anak bini kunina. Warzuqhum minats tsamarat, bukan hanya anak bini, semua yang ada di Mekah berikan mereka rezeki berupa makanan. Lihat di Mekah sekarang makan apa aja ada. Tiwadaknya di Kalua, mandainya di Arab. Bujur kadakah? Ulun makan di restoran, ngaran restoran Arab. Ya makanannya kan daging ayam, biryani, nasi, mandi. Karancakan muyak juga kan kagenangan juga lawan makanan kita di kampung iwak wadi, iwak karing, mandai, cacapan asam, papuyu bebanam. Kagenangan mandai ulun jurun jaka ada mandai nyamannya ini makan kadalawas ada jamaah di belakang Ustad kenapa julun cel hendak ke mandai nah ini mandai keluar tak Arab. Enak mandai aja. Artinya Masya Allah makanan lengkap di Arab. Kenapa Allah kabulkan itu makanan ada di situ? Berkat doa Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim minta makan, Nabi Ibrahim mintanya Oke. Paham ya? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup ini insya Allah sukses dunia akhirat asal sembahyang. Kanakan jangan kada sembahyang. Lacu sembahyang. Sakalnya kada beuduk. Bujur-bujur sembahyang itu. Sembahyang bukan karena ada calon mintuha. Sembahyang bukan karena dipuji orang. Sembahyang betul-betul karena Allah. Inya ada orang sembahyang karena hendak dipuji mintuha. Usolli fardal maghribi. Maka giling-giling pulang. 3 raka'atin. Allahu akbar.
Langsung mintuha guru yang manapak di belakang. Toh Jasidin, belum azan maghrib lagi. Ada hungang lah anak. Tahu kah hungang? Hungang tuh bantat lagi pada bunga. Nih, bayangkan salat, ayo sembahyang. Allah panggil hayya 'alas shalah. Bahkan orang buta sekalipun datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah ulun kada ke masjid? Ulun ini buta." Jar Nabi Muhammad, "Boleh, orang buta boleh kada ke masjid." Mendengar tuh senanglah dia. Pulang. Belum sampai di muka lawang dipanggil Nabi. "Sini coy." Tahu bahasa anak mudanya. "Kenapa ya Rasulullah? Hal tasma'un nida? Apakah kau dengar panggilan azan itu?" "Bala ya Rasulullah, saya dengar." "Kalau kau dengar," kata Rasulullah, "tetaplah kau ke masjid." Nang picak pakai ke masjid. Makinnya mata bunciling ini beritaan. Yang picak aja disuruh Nabi ke masjid. Makinnya kita ini ke masjid lah. Hayya 'alas shalah, masjid. Dulu orang azan itu, Nabi Muhammad mencari muazin tuh yang paling nyaring suaranya, bukan yang paling lamah, apalagi dilamah-lamahkan. Itu yang paling keras suaranya, namanya Bilal bin Rabbah. Nyaring, bagus. Nyenang kada nyaman tuh nyaring, mana nyaring kada bagus pulang. Dulu Pipai ada di pesantren, kawan ulun. Di pesantren tuh bilanya terlambat, bilanya orang tuntung azan la ilaha illallah, tuntung la ilaha illallah, batis kita hanya tajajak lantai masjid, tapau jurang hajar orang, kada boleh terlambat. Pokoknya bilanya la ilaha illallah tuh batas waktu terakhir, last minute. Jadi supaya jangan terlambat, song. Ada kawan kami itu penolong. Bilang itu azan, kami kau mandi dulu. Mantap. Kayak panjang kayak itu aja. Allahu Akbar. Maka 4 kali nih. Jadi bilang itu azan pengumuman muazin kita ini, "Pak, kami kau mandian dulu." Nah, santai. Soalnya ini sajam azan. Coba. Dulu di zaman Nabi yang jadi tukang azan muadzin tuh Bilal. Cuman di wadah kita siapa yang jadi Bilal aja. Padahal sebujurnya muadzin. Bilal tuh ngaran sahabat Nabi, tukang azan. Siapa yang jadi muadzin? Bilal bin Rabbah. Nyaring kau Ustaz suaranya, nyaring. Nyaring sekali. Kuat suaranya, indah suaranya, maka sudah nyaring, disuruh pula azannya di tempat yang tinggi. Untuk apa? Supaya semuanya mendengar ada panggilan azan. "Ya Rasulullah, wahai Ustadz," "Ya, apakah zaman Rasulullah ada selain non-Islam?" "Ada." "Ada orang Yahudi?" "Ada." "Ada orang kafir?" "Betuyok." "Tapi tetap azan." "Tetap azan." Siapa yang dipilih? Yang paling nyaring suaranya, Bilal bin Rabbah. Dalam hidup, kalau kita diam di hutan, maka bersiap dan berdamailah dengan keadaan. Anda akan mendengar tiap hari suara binatang bersahut-sahutan. Kalau subuh diganggu dengan kicauan burung, kalau malam diganggu dengan suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Kalau Anda tinggal di samping terminal, maka siaplah mendengarkan knalpot sepeda motor yang nyaring atau klakson yang bersahut-sahutan. Kalau Anda tinggal di samping vihara, maka setiap saat Anda mencium bau dupa. Kalau Anda tinggal di samping gereja, Anda akan sering mendengar suara lonceng gereja. Kalau Anda tinggal di dekat masjid dan musholla, maka berdamailah dengan suara indah merdu azan dan iqamat. Betul? Betul? Inilah bentuk toleransi. Inilah bentuk toleransi. Inilah bentuk keindahan. Ketika kita bisa berdamai dengan keadaan. Maka bahari itu. Ini Ustadz nyindir ya? Tidak menyindir siapa-siapa. Ini ceramah biasa saja. Coba lihat. Ini saya sampaikan. Nanti orang yang tukang azan itu bulunya paling panjang di hari kiamat.
Siapa ada kaum sini? Kaum panjang gulu kaina. Itu kaina diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa kelanggar karena ada muadzin. Betul? Ustadz ingat waktu karena ada muadzin. Kalau azannya kada kedengaran, kita parai ke masjid. Nang kedengaran aja kada ke masjid. Makanya kada kedengaran. Ujar kada kah? Lihat nih, azan. Cuman azan tuh bujur-bujur. Ulun dulu ada kakanakan azan salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syadu anna. Syadu. Orang inya syadu. Syadu anna ilaha. Syadu anna syadu, syadu. Ingat, menegur orang tuh berduaan. Bila menegur berduaan tuh hendak membaiki. Bila menegur di tengah orang banyak tuh ngarannya menyupanakan. Ulun tegur. Ding, sini ding. Ini umurnya masih anom 15-an. Ulun kan 17. Bari diam ha. Sini ding. Kenapa Ustadz? Suaramu. Nah. Bujur-bujur Ustadz nih, bujuran. Nah. Urat gulu kancang. Mantap. Bagus. Nah, cuman sedikit lagi dingai. Jakai kam bujurakan nang sedikit nih, makin mantap. Napa tuh Ustaz? Syadu tuh jangan syadu. Asyhadu an la. Oh, inggih Ustaz, inggih. Alhamdulillah Pak, sampai wahini kada mau azan lagi. Maaf Pak, kada pilo lah ini. Ngalihnya ditagur luput, dibiarkan luput. Ini nih kakanakan nih. Adik bilanya salah ditagur orang tua jangan sarik. Iblis itu dikeluarkan dari surga karena menantang. Keluar engkau iblis. Ujar Allah. Apa ajar iblis? Oke. Siap saya keluar dengan 2 syarat. 1, jangan matikan sampai kiamat. 2, izinkan mengganggu anak cucu keturunan Adam. Oke, ujar Allah juga. Iblis ini menantang, dikeluarkan menantang. Jadi di kampung itu amun ada salah ditagur, sarik. Lo kawan iblis. Kembali kita. Ayo sembahyang berjamaah. Ini sudah jam berapa nih kita? Ampihan kah sudah nih? Hanya sebuting belum. Ini 3 buting kisahnya. Bayangkan sampai jam berapa? Maka turunlah ke masjid, sembahyang. Imam yang malah ulun tadi mendengar hanya datang. Masya Allah, imam kita luar biasa. Alam nashrah laka sadrak. Wah, itu semangat makmumnya di belakang. Nah. Ini, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Makmum jona di belakang. Mana imam kita mana tadi? Ada ke imam? Masya Allah. Mana? Wah. Nah, luar biasa. Mana bini Sidin adalah jualah. Masya Allah. Nah, itu jadi imam semangat. Allahu Akbar. Ulun Pak, ini ingat doa pasti Allah kabulkan. Ulun berdoa terus supaya bisa jadi imam di Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah. Terus berdoa, Allah kabulkan. Jadi imam di Masjidil Haram. Dustai Ustadz, kada mungkin. Mungolnya. Sarik aku. Bujur Pak, ulun jadi imam di Masjidil Haram. Apabila Ustadz waktu itu berangkat dari Madinah menuju Mekah, hendak umrah, sampai di Masjidil Haram, orang tuntungan dah sembahyang. Bertaan. Nah, julun jamaah kita berimaman bertaan lah. Siapa Ustadz imamnya? Nyata aku julun Ustadz imamnya. Oh, jadi ulun waktu itu jadi imam di Masjidil Haram. Bujur kada kah? Mahwal nih. Hanya raja tertawa Sidin. Jadi imam, coba jangan terlalu panjang. Perhatikan jamaahnya. Mun di Mekah panjang wajar. Di Mekah tuh orang kada lagi gawian beribadah aja bertaan. Bujur kada kah? Pian tulak haji, tulak umrah tuh adalah pikiran yang lain. Beribadah aja. Jadi imam tuh sepanjang-panjangnya, maka panjang, mana harat suaranya kada apa-apa. Di kampung ini mana sudah kadap, panas langgar, panjang pulang bacaan imam kada baik pulang suaranya.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jar makmum. Makmum nih kan. Ya Allah, jangan tahu lawas. Makmum tuh Pak Ai sekarang zaman pilihan. Wadah kami itu ada bila sidin mahutbah hari raya, bila sidin mahutbah hari raya, itu jamaah nih rata-rata menangis. Kalawasan. Takutnya guru saya, guru. Nah, jadi imam tuh jangan tapi panjang, sesadangnya. Lihati penumpang, jangan kepanjangan. Ini panjang banget. Kepanjangan. Amunnya subuh Jumat tuh wajar aja karena surah Sajadah dan surah Al-Insan, Ad-Dahar, hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Nah, ada tulisannya. Nah, ini bagus supaya imam kalau kada ingat kawa cangang. Bujuran. Ulun nih Pak jadi imam Jumat tuh tiap Jumat jadi imam di mana-mana. Hafal aja tuh lancar, tapi kadang-kadang bisa kada ingat. Totak kangam nah. So, kada ingat bisa, maka dengan adanya tulisan itu membantu. Itu pertama. Kedua, kalau imamnya kada ada, maka nang lancar membaca bisa maju. Kada hafal cuma lancar kawa. Cuman sebuting ya hati-hatinya lo kupina mati lampu. Bujuran. Itu benar, ulun khawatir. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaktub dia mati lampu. Sintare, uji sidena. Apa? Anak minta sintare ya kan? Kalau camoh lah alam semesta. Baik sembahyang bahimaman lah, berjamaah. Jangan kada berjamaah. Sekarang zaman pilihan. Makin imam tuh makin lawas, penonton ini putungan hendak buka. Sama dengan tarawih. Tarawih itu bilanya baca capatan, makin cepat makin ketujuh penumpang bertahan. Ya Allah, tarawih itu setahun sekali. Ya hendak bebalapan kayak Valentino Rossi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ya Allah, di mana kita nih nyamannya mendengar? Nang gawat itu guru lah, nih guru. Guru kan jadi imam juga nih tarawih. Ulun nih jadi imam tarawih, masya Allah. Jadi imam tuh tekanan batin, bu. Penumpang nih bisa juga numpalak ke imam. Apalagi kita hanya witir. Usolli sunnatul witri. Hanya witir. Langgar subalah mikrofonnya nyaring. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah. Buli kanda. Kita nih hanya witir. Nah penumpang di belakang. Bungolnya imam gini. Imam. Tes kamu hidup. Makmum ini sudah menumpalak ke imam. Bungol imam ini lawasnya sembahyang aja. Nah, gara-gara disubalah mengintimidasi, maka kita ini jadi imam ini juga tekanan batin juga. Ada kegampangan. Telah sembahyang berjamaah nyatakan turunan kelanggar sembahyang. Kalau ingin menang sembahyang, hendak Allah kabulkan doanya sembahyang. Kalau sudah sembahyang gampang bagi Allah. Minta apa Allah kabulkan. Kecil bagi Allah. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku dekat, kau minta aku kabulkan, kata Allah. Hendak babini gampang. Hendak balaknya gampang. Balaki pulang. Ya Allah, Allah itu kecil menggambulkan sesuatu. Kun laut yang tenang itu bisa Allah bikin sekaligus bergelombang. Apalagi sekedar hati perempuan pujaanmu. Wis, langsung jadi status WA kayaknya. Kecil bagi Allah. 1, 2 panggilan Allah. Ini cepat. Jam berapa sudah Pak Yudin? Kita lihat waktu. Kayaknya penonton protes. Anu aja siapa ceramah bulan Rajab tadi? Aku kada ingat ngarannya aja, cuma umum kada salah aja Ustadz Lawas ceramah. Alih benar kayaknya. 2 panggilan yang kedua, ini kita bisa gawi, bisa kada, tergantung iman. Apa panggilan yang kedua? Ketika Nabi Ibrahim memanggil kita semua. Naik Nabi Ibrahim ke atas Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu letaknya di samping Ka'bah. Berdiri sidin di situ mengiau kita. Apa kata Nabi Ibrahim?
Fahujju. Fahujju. Naik haji. Tulak umrah. Kadada Nabi Ibrahim nyuruh tukar rumah. Ganti motor. Bebini pulang. Panggilannya haji. Tulak haji. Di alam arwah kita mendengar panggilan itu. Maka di alam arwah kita menyahut. Cuman kada ingat benar ay. Waktu Nabi Ibrahim memanggil naik haji. Di alam arwah kita menyahut labbaik. Allahumma labbaik. Labbaik. Ketika kita menyahut labbaik, tulak. Labbaik. Labbaik. 2 kali tulaknya. Labbaik, 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 labbaik. Tulak taros tuh. Itu kan pelampihan. Tulak taros. Ayo. Ini panggilan Nabi Ibrahim. Kalau sudah ada panggilannya, Ustadz kada baduit, tenang. Allah kada menolakakan haji, memberangkat umrah, gasan nang baduit kada. Tapi Allah panggil memang bagi orang yang betul-betul Allah cintai. Berapa banyak orang nang kada baduit naik haji dan umrah? Ulun nih pai sebulan sekali ke Mekah. Paling lawas 2 bulan di rumah ulun berangkat. Batamu banyak manusia. Ada nang kada bebatis. Kada betangan, ini kada ada ininya nah. Apa ngarannya nih? Apa ngarannya ini? Iya, kada ada beisi telapak tangan. Jadi ngininya aja beisi. Nah, batisnya kada ada singgan lintuhot ja. Tawab kuling Ka'bah, masya Allah. Jadi sidin pakai kayak pakai itu pakai nang kayak kekanakan kayu diandaki nang kalahar 4 biji. Tahu kak kalahar? Nah, di situ sidin duduk nah sidin. Duduk di situ, tangan mengayuh Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Oma, titikan paluhnya. Orang Afrika pang dilihat kok. Hirang-hirang sidin awaknya. Nah, kayak itu nah. Melihat itu ulun iringi berjalan. Masya Allah, kada bebatis, kada betangan Allah panggil ke sini. Ada pulang nih kada berduit nih jalan. Pian apa gawian jadi kau tulak umrah nih? Ditulakakan orang gue. Orang menulakakan. Jadi kita ini kada kawa tulak karena kita berdahulu nang menyambat aku ini kada mungkin tulak, kada berduit. Ulun ini Pak ke Mekah 1.000 rupiah kada pernah bayar mulai bahari. Sugih ka ulun kada, dasar gratis taros. Ustadz nyaman apanya? 15 tahun ulun berdoa, ya Allah, sampai kada bahasa Arab lagi ulun berdoa. Bahasa Indonesia aja lagi, ya Allah, pokoknya ulun hendak ke Mekah, ke Madinah, tasarah pian ki apa kah caranya? 15 tahun Allah kabulkan. Jadi mudah-mudahan tulakan barataan nih. Pasti asal bujur-bujur ada niat. Jangan merasa asa kada mungkin nah konek ada tapi baduit awak toha. Jangan kayak itu. Ini contoh. Ulun bekisah. Boleh kalau ulun bekisah nih? Boleh kada kah? Kada boleh kin tetap ulun bekisah juga. Ini. Bo. Ibu-ibu di sini mantap. Kada ada berjauhan mulai tadi, tenang duduknya berataan. Dasar kayak itu kah di kampung sini? Di lain tuh ibu-ibu ribut. Di sini masya Allah mantap. Itu cara menyenangkan hati ibu-ibu. Jadi ada nini tuha umur sidin 75 tahun kurang lebih. Nini nih gawian ma ayam. Tahu kah ma ayam? Iya, mamurun. Tahu kah? Ibu-ibu ma ayam tahu kah? Nang menganyam, lain begaduh ayam lain. Menganyam. Bahasa kami di Perancis tuh ma ayam. Nah, itu gawian sidin ma ayam upahnya 5.000 sehari. 5.000 sehari. Adakah di sini yang bergaji 5.000 sehari? Nini 5.000 sehari. 5.000 itu digunakan sidin 4.000 gasan makan. 1.000 ditabung sidin gasan naik haji. Masya Allah. 4.000 gasan makan, 1.000 gasan naik haji. Akhirnya apa?
dengan 1.000 rupiah ini Sidin menabung supaya kawan naik haji. Bayangkan. Akhirnya Bapak Ibu, di waktu Sidin ayam diambin, manganyam diambin tuh, ada orang sugih berdiri di muka rumah Sidin. Orang sugih ini memandang tanah luas, banyak besi tanah. Cangang, jakanya tanah kuni payu 4 miliar. Lalu berbalik ke belakang, melihat lawan Nini Tuha. Jaka payu 4 miliar, Nini Tuha di belakang nih, kunaikakan haji ONH+. Apa yang terjadi? Bulik berbuat ke motor jalan. Hanyar satu mat berjalan, telepon berbunyi. Pak Haji, jadi ka tanah dijual. Jadi berapa? 5 miliar. Ma jurang mun 4 jia kita berjadian. Ujar Pak Haji, deal. 4 miliar. Oke. 4 miliar. Bulik Sidin menunti ini nih tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek. Waalaikumsalam. Nggak ada mau kayak itu. Itu 17 tahun nininya. Nenek. Nangka itu Nini Karlina. Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa je? Nek. Sehatlah. Alhamdulillah, aku sehat. 4 tahun nih ay. Napa? Nini suah lah naik haji. Ma je Nini. Jangankan naik haji cuy, dinaiki haji kada suah lagi Nini kan. Nini ini kijil banget juga. Tuh kada ada yang itu tambahan aja. Tuh kada ada. Tuh ustadznya aja muak begitu. Nek. Nini suah naik haji. Mendengar ditakuni suah atau kada naik haji, menangis Nini. Titik banyu mata Sidin. Ujar orang sugih. Nih, pernahlah pian naik haji. Ujar Nini, belum pernah aku naik haji. Handaklah nih. Ma Sidin siapa nang kada hendak. Handak banai. Mun ka itu jer orang ini tadi. Pian nih ay, ulun tulakakan haji ONH+ tahun ini. Handak tak kada pian. Mendengar tuh menangis Nini. Bujuran kah? Bujur. Pian ulun berangkatkan tahun ini juga. Menangis Nininya. Jar Nini kenapa jadi ikam berangkatkan aku naik haji? Ujar orang nih tadi, nih jangan batakun lawan ulun. Ulun nang mestinya bertanya dengan pian. Apa amal pian sampai-sampai hati ulun tergerak untuk memberangkatkan pian naik haji? Padahal kita kada berkeluarga. Keluarga ulun banyak yang miskin juga. Tapi hati ulun hendak memberangkatkan pian. Apa jawab Nini tadi? Aku jan ini tiap hari upah 5.000 sehari. 4.000 gasan makan. 4.000 untuk makan. 4.000 3 kali sehari. Nini kada boleh makan pintol. Habis nih duitnya makan pintol. Apalagi sekali mencocok 5 biji. Lah kawa. 4.000 untuk makan. 1.000 rupiahnya jar Nini ku tabung untuk naik haji. Tapi cuai, jiai, aku menabung kada di bawah bantal. Aku menabung kada di bawah tilam. Aku menabung kada masuk dalam celengan. Aku menabung tidak kutitipkan lewat bank, tapi kutabung lewat Allah. Bagaimana caranya jar Nini? Tiap hari 1.000 rupiah aku bersedekah kepada fakir miskin, anak-anak yatim dengan niat ya Allah, mudah-mudahan dengan 1.000 rupiah ini aku kawan naik haji. Ya. Kalau kutabung jar Sidin di bank 1.000 ini 200 tahun hanya tulak. Bocor kadakah? Tapi karena ku tabung dengan Allah, ku berikan, ku sedekahkan kata Nini dengan niat ya Allah, ulun hendak naik haji 1.000 rupiah. Rupanya jar Nini, Allah kirimkan engkau sebagai penolongku. 1.000 kau naik haji. Ayo. Sedekah tadi caranya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. 700 kali lipat. Ayat lain ada man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha, 10 kali lipat. Ayat lain ada berapa yang paling banyak ganjaran orang bersedekah? Bighairi hisab, tanpa batas.
Makanya ulun minta wakaf sumbangan di masjid kami itu Pak Ai. Ulun bilangnya ada waktu 4 juga menjaga wakaf. Nah guru turun jurang 4 jaga wakaf ulun pinggir jalan. Menjaga wakaf juga. Jaga wakaf tuh kan bila orang memberi duit kita salawati ya lah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah salawat tuh tergantung ganal halusnya duit nang gugur juga. Bila nang gugur nih pinagana duitnya nyaring kuciaknya juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuh 100.000 toh. Minimal 50. Bila 2.000 nang gugur, dahan pian selamat sampai ke tujuan. Ya ada kah? Nah, ulun Pak. Kalau Fortuner lewat nimbai 100 wajar. Alphard lewat nimbai 100 wajar. Pajero Sport lewat nimbai 50.000 wajar. Sepeda motor buruk 100.000 ini namulah kita takajud. Ada kai-kai tuha manimbai sepeda motor buruk, baju buruk, tapih buruk, manimbai duit 100.000. Tak disidin. Umat ulun takibar semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudahan kai panjang umur, sehat badan, kuat iman. Mudah-mudahan rezekinya diberikan Allah kelancaran. 100.000 rupiah. Mendengar itu marem kai langsung. Bebulik sidin. Memaraki ulun. Guru, napa kai jalan? Berapa nang kutimbai tadi? Jalan 100.000 kaya. Ano, mapaleh jasiden. Aku jasiden salah timbai guru. Ayo. Salah timbai. Jadi Bang, aku jasin hendak 5.000, nang 100.000 ini gasan nukar ubat cucu garing. Kawa ka guru baru pelawan 5.000. Allahu Akbar. Kada bapak ulun hurupiakan. Cuman doanya tadi kepanjangan sudah. Kada tarik lagi. 3 terakhir nampihan. 3. Panggilan yang terakhir. Ya, panggilan terakhir. Allah panggil kita ini lewat orang lain. Melihat ya Allah tuh, ingat-ingat panggilanku. Cuman walaupun melihat kada mendengar, kita ini melihat aja cuman kada mengambil pelajaran. Apa panggilan Allah yang terakhir? Yaitu apabila ada bendera hijau batajak di muka rumah. Bertulisan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila bertulisan itu di muka rumah tuh panggilan terakhir. Sering kita lihat tulisannya, tapi jarang menjadi pengingat diri kita. Ibu-ibu pilih, pian kah dulu mati, laki kah kira-kira? Jawab, Bu, laki kah pian kah? Ai. Bapak-bapak, hendak bini kah dulu hendak pian kah? Ai bujur-bujur nah. Ibu-ibu hendak bini kah mati dulu laki kah kira-kira? Laki. Nah. Ayo. Laki bojo juga. Lalakian Bang hendak bini kah hendak laki kah kira-kira bedahulu? Mbak lalakiannya sopan-sopan. Padahal dalam hati mudahan bini bedahulu, mudahan ini. Jadi kisah orang kematian. Jadi bibinian nih mati buat orang ke kuburan, cabuk kubur buat tutup. Bibinian mati selesai. Sekalinya lalakian berdiri di atas kubur, menangis lalakian. Jurang bini pian kah pamanang mati ini jadi menangis benar. Kadek. Dang sanak pian kah? Kadek. Keluarga kah? Kadek. Kenapa pian menangis benar? Aku jasidin melihat bibinian mati ini ingat bini di rumah. Biniku tuh jangankan mati, salismaan aja kada mau. Jasidin. Hendak benar bini ini mati juga. Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan husnul khatimah sabarataan. Terakhir ada kiai berisi burung. Burung biok. Burung biok tuh bahasa kitanya burung apa? Tiong. Tahu kah burung tiong? Burung yang bisa berbicara. Apa aja tiong tuh bisa. Bila rancak inya mendengar pasti bisa. Di wadah kami itu burungnya ada tiong yang bisa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Karena tuan rumah malah jadi assalamualaikum. Pian burung tiong tuh bila malam buat ke rumah, jangan dibiarkan di luar rumah. Karena ada kakak-kakak nang jahil-jahil di lajarinya tiong kita tuh. Ngaran kita Udin misalnya, lajarinya den bongol, den bongol, den bongol. Tiap kali. Maaf Pak Wahyudin, ini Pak Udin juga ngarannya, tapi lain itu. Kakak-kakak ini malah jari, ini contoh aja. Ngaran kita Udin, andak di muka situ. Ini burung nih. Kakak-kakak nakal tuh den bongol, den bongol, den bongol. Tiap malam jadinya sabulan tiong pian tuh keluar pian pada rumah den bongol, den bongol. Jadi buat ke rumah supaya aman. Jadi Allahu Akbar, ulun bae esok subuh ke Palangkaraya. Ceramah di Palangkaraya. Habis itu besoknya lagi di Pulang Pisau. Nya boleh ke rumah minta doakan mudahan sehat. Panjang umur. Ulun jujur aja ceramah nih nang apakah kada suah memandang amplok panitia. Bujur tuh amplok tuh ulun buang aja. Amplok tuh ulun buang terus keadaan. Kada ulun simpan amplok panitia tuh buang sebenarnya. Ya kalau diberi itu alhamdulillah. Kalau kada ulun hadangi aja sih. Nggak benar. Lihat ketika kiai berisi burung tiong, kiai ini ahli zikir. Karena kiai ahli zikir, kiainya melajari tiongnya berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiong. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah. Ujar kiai menceramahi tiong. Barang siapa tiong di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimatut tauhid la ilaha illallah, dakhala jannah, pasti masuk surga. Nah, ya tiong. Tiong dipandiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seminggu tiong bisa dah la singan situ aja, la je tiong. Belum bisa panjang. Setahun tiong lancar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap tetamu orang tiong la ilaha illallah aja. Nah, illallah, nah, illallah je tiong. Suatu hari guru ini kada ingat menutup kandang burung. Ngatakan pian nang isi burung tutup kandangnya. Ini kada ingat guru ini menutup bebukaan kandang tiong. Kucing melihat sambarnya tuh tiong. Krap juk kucing. Pak, mati tiong. Tiong mati di tempat di hadapan mata kiai matinya. Kak, nah jekai, je kiai. Burungku. Boleh. Buka sidin ke rumah. Nang bini melihat laki, kenapa abahnya? Burungku dirungkau kucing. Nang bini. Sidin. Masuk kiai ke kamar. Seminggu kiai kada mau keluar pada kamar, menangis saja. Ujar umanya, baya burung itu abahnya ai. Kita tukar bahasa burungnya. Nah, jadi kiai kada semangat lagi sidin. Muridnya datang, guru mun kawa guru ai pian hendak tiong berpeikong kami tukarakan. Asal pian jangan galau seperti ini. Bagaimana nasib kami sebagai muridmu kalau engkau selalu bersedih di setiap harinya? Ujar nang bini pulang, suamiku, kalau kau selalu berada dalam kesedihan, bagaimana mungkin aku bisa melihat mentari begitu bahagianya? Kada mau keluar kiai, dipaksa akhirnya kiai keluar. Guru, ujar muridnya, pokoknya kami tukarakan berapa tiong hendak. Berapa beo yang guru mau? Jadi gurunya, nehi. Bukan beo yang aku inginkan. Bukan karena tiong mati yang aku tangisi. Lalu kenapa guru? Yang aku tangisi cara inya mati je guru. Kenapa guru? Tiap hari jar guru tiong itu kadada bisa ucapan lain selain kalimatut tauhid la ilaha illallah. Tiap hari kulajari dan kadada kalimat lain kecuali la ilaha illallah. Tapi yang paling aku sedihkan kata kiai ketika mati dirungkau kucing, bukan la ilaha illallah yang keluar dari mulutnya. Aku khawatir. Aku ini tiap hari ceramah, tiap hari berzikir, tiap hari menceramahi orang kalimat pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah.
aku khawatir, kata Kiai, mulutku yang tiap hari mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ketika di akhir hayat jangan-jangan mulutku seperti tiung yang matinya tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan husnul khotimah semuanya. Akhirnya, thank you for your attention to me. I hope all the best for you here. Itu 2 minggu menghafal bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.